Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lely Saidah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan data dan fakta terkait dengan perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2020 sebesar 2,97%. Pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi 2,41% dibandingkan triwulan 4 2019. Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2020 ini lebih rendah daripada kuartal 1 2019, yaitu 5,07%, dan lebih kuartal 4 2019 yang tercatat 4,97%. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang cukup dalam, baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu, maupun secara kuartal per kuartal dari kuartal terakhir tahun 2019. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga yang berlaku triwulan 1 2020 mencapai 3,92,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2020 mencapai 2.703,1 triliun. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,67%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 3,74%. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41%. Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, penurunan oleh kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran struktur ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi selama bulan Maret 2020 sebesar 0,10%. Lebih rendah dari inflasi Februari sebesar 0,24%. Sementara inflasi tahun kalender sebesar 0,76% dan inflasi tahun ke tahun 2,96%. 90 kota indeks harga konsumen, 43 kota mengalami inflasi dan 47 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di Lek Semawe 0,64% dan terendah di Surabaya, Surakarta, dan Pekanbaru sebesar 0,1%. Sementara itu, kota yang mengalami deflasi tinggi di Timika sebesar minus 0,91% dan deflasi terendah di Tangerang sebesar minus 0,01%. Bank Indonesia memprediksi angka inflasi di tengah merebaknya wabah virus corona pada Maret 2020 terjaga pada kisaran 0,13%. Kinerja ekspor dan impor Indonesia menurun pada Mei 2020. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor sebesar 10,5 miliar US dollar, turun 28,95% dibanding Mei 2019, yang sebesar 14,8 miliar US dollar. Penurunan juga terjadi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sebesar 13,4% dari 12,2 miliar US dollar. Sementara impor tercatat menurun 42,2% dari Mei 2019, yang sebesar 14,6 miliar US dollar menjadi 8,4 miliar US dollar. Jika dibandingkan dengan April 2020, menurun 32,7% dari 12,5 miliar US dollar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi akan lebih kompleks dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 dan pada tahun 2008 sampai 2009. Pasalnya, wabah tersebut tak hanya berdampak pada nyawa manusia, tapi juga hampir seluruh sektor ekonomi. COVID-19 jauh lebih kompleks daripada krisis yang terjadi pada tahun 1998, karena saat itu penyebabnya diketahui. Berbeda dengan COVID-19, kita belum mengetahui cara menghentikannya.
Kemudian, dampak ekonomi COVID-19 juga lebih kompleks daripada krisis ekonomi pada tahun 2008 lalu. Sebab saat itu hanya sektor keuangan yang terkena dampak dari krisis ekonomi yang terjadi. Tetapi berbeda dengan COVID-19 yang mengancam manusia, mematahkan seluruh fondasi ekonomi di seluruh negara, dan gejolak di pasar modal yang tidak ada jangkar. Sejauh ini belum ada pihak manapun yang bisa memastikan kapan tepatnya penyebaran COVID-19 akan berakhir, baik di Indonesia maupun di dunia. Semua hanya bisa memprediksi, tidak ada tahu kapan virus COVID-19 berhenti. Saat ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia tercatat terus meningkat setiap hari. Pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah seperti bekerja, sekolah, dan ibadah. Hal ini mengurangi resiko penularan COVID-19. Akibatnya, aktivitas ekonomi terganggu karena mayoritas masyarakat ini berada di rumah. Berbagai pusat perbelanjaan pun memutuskan untuk menutup sementara operasionalnya, sehingga pendapatan manajemen dan berbagai tenan pun otomatis menurun. Selain itu, sejumlah perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja. Banyak kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti tambahan belanja APBN, prioritas anggaran di bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tidak semua kebijakan disambut baik oleh masyarakat. Setiap kebijakan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Karena setiap kebijakan yang dibuat akan diterapkan di berbagai sektor yang berbeda-beda, sehingga tidak semua memberikan dampak yang positif. Salah satunya adalah kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita kenal dengan singkatan PSBB. Kebijakan PSBB ini memiliki dampak negatif dan positif bagi masyarakat. Mengapa demikian? Dengan diberlakukannya PSBB, maka dapat memutus penyebaran mata rantai COVID-19, sehingga hal tersebut berdampak positif. Akan tetapi, para pengusaha menganggap PSBB ini menyebabkan sejumlah industri mati. Sektor yang paling berdampak adalah sektor pariwisata dan jasa angkutan umum. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani, mengatakan, kami proyeksikan sektor usaha di luar yang dikecualikan dalam aturan PSBB akan mengalami penurunan kinerja kerja yang lebih dalam sehingga mengalami dorman. Masyarakat yang mata pencahariannya di sektor informal tentu merasakan kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pedagang kaki lima merasakan dampak diberlakukannya PSBB, sehingga seperti yang kita tahu, pedagang kaki lima sangatlah bergantung kepada seberapa laku hasil dagangannya. Dengan adanya PSBB ini, mereka pun tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Karena PSBB, ojek online tak lagi bisa mengangkut penumpang. Dengan peraturan ini, tentu pendapatan mereka menjadi semakin kecil. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana gambaran perekonomian di masa depan. Seperti yang kita tahu, WHO telah menetapkan status COVID-19 sebagai pandemi global. Vaksin untuk COVID-19 belum ditemukan hingga sekarang. Tentu saja, apabila hal ini terus berlanjut, akan memberikan dampak yang sangat buruk. Karena dampaknya merambah ke berbagai sektor, seperti sektor kesehatan, sosial, perekonomian, dan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.